Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailia Rahmatun Nazila. Saya dari kelas Ilmu Falak 2D. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ilmu falak yang telah dijelaskan oleh Bu Muti selama semester ini. Dan sebelum itu saya mohon maaf apabila penjelasan dari saya kurang berkesan atau ada beberapa kesalahan di dalam video ini. Untuk selanjutnya maka silahkan menyimak video ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke, pembahasan yang pertama adalah hisab ijtima. Sebelum menghitung, kita harus menentukan pada kalender Masehi 1 Ramadan itu bertepatan pada bulan berapa, maka kita akan menghitung konversinya. Untuk mengkonversi, yang dihitung bukan 1 Ramadannya, tetapi 1 hari sebelumnya, yaitu pada 29 Sya'ban 1442. Jadi yang terlewati adalah 1441 tahun, 7 bulan 29 hari. Setelah itu kita masukkan datanya kepada kolom yang sudah disediakan. Di sini perhitungannya 1441 dibagi 30 seperti ini, 48 siklus dikali 10631, hasilnya ini 1 tahun sama dengan 354 hari, 7 bulannya 207, 29 di sini, dan kita jumlahkan mendapatkan hasil ini. Lalu dijumlahkan lagi dengan selisih masehinya mendapatkan hasil ini. Jangan lupakan koreksi Gregoriannya 13. Lalu hasilnya adalah ini. Setelah itu kita akan mengkonversikan dalam bentuk tahun, bulan, dan hari dari kalender Hijriah ke Masehi. Kita masukkan datanya di sini. Lalu ini 505 dikali 4 mendapatkan hasil ini, dan ini di sini. Jadi 29 Sya'ban 1442 adalah 12 April 2021 dalam kalender Masehi. Selanjutnya di sini kita akan menghitung hisab saat ijtima. Untuk menghitung waktu ijtima pada waktu tersebut adalah dengan membuka buku epimeris. Yakni yang pertama langkahnya cari FIB atau fraction illumination bulan yang terkecil pada tanggal tersebut. Lalu masukkan data ILM pada jam dan tanggal tersebut. Lalu masukkan data ALB pada jam dan tanggal tersebut. Kurangi ILM dan ALB. Di sini karena kita mendapat hasil positif, maka dari dua data tadi, data ILM dan ALB dikurangi, maka hasil pengurangan tersebut disebut sabak bulan atau sabak matahari, yakni kecepatan gerakannya. Untuk perhitungannya adalah yang selanjutnya mencari data FIB terkecil pada buku epimeris. Data FIB, ILM, dan ALB pada tanggal 12 April 2021 pukul 4, yakni FIB-nya kita menemukan 0.00115, ILM pada jam 4, dan ALB pada jam 4. Ini datanya kita mengambil dari buku epimeris. Lalu ILM dikurangi ALB mendapatkan ini, dan ILM ALB pada pukul 5. Ini datanya dikurangi dan mendapatkan hasil ini. Sabak matahari, untuk mencari sabak matahari kita harus menghitung ILM pukul 4 dan ILM pukul 5 dikurangi, dan ini hasilnya. Begitupun dengan sabak bulan, yakni ALB pada pukul 4 dan ALB pada pukul 5 dikurangi, dan ini hasilnya. Selanjutnya untuk menghitung hisab saat ijtima, kita di sini kan sudah mendapatkan data-datanya, tinggal memasukkan saja. Jadi rumusnya adalah jam FIB ditambah ILM dikurangi ALB dibagi sabak bulan sabak matahari ditambah jam 7. Di sini datanya jam FIB-nya 4, lalu data ILM dan ALB kita ambil dari sini.
lalu sabak bulan, sabak matahari, dan ditambah 7. Seperti di rumus matematika, kita menghitungnya di dalam kurung terlebih dahulu dan mendapatkan hasil ini. Lalu setelah itu kita tambah 7 dan hasilnya adalah 1 derajat 25 menit 59:35 detik ini. Lalu setelah kita jumlahkan lagi, kita mendapatkan hasil ini. Dibulatkan maka menjadi 12,26. Jadi hasil ijtima akhir Ramadan 1442 Hijriah adalah pada pukul 12.26 waktu Indonesia Barat pada tanggal 12 April 2021. Untuk selanjutnya, di sini kita akan menghitung hisab terbenam matahari. Hisab terbenam matahari diperlukan untuk mengetahui waktu tepatnya matahari tenggelam di hari tersebut. Adapun data yang diperlukan yaitu lintang dan bujur Kediri ini, lalu perata waktu pada jam 11, deklinasinya pada jam 11, semi diameter matahari pada jam 11, refraksi matahari, DIP dan KWD waktu Indonesia Barat. Di sini kita mendapat hasil dari membuka buku epimeris. Untuk selanjutnya, yang pertama adalah kita menghitung tinggi matahari yang terlebih dahulu. Rumusnya 0 derajat dikurangi semi diameter, refraksi, lalu dikurangi DIP. Di sini untuk mendapatkan hasilnya maka 0 derajat, di sini data semi diameter ditambahi 0 di depannya untuk mendapatkan hasil yang akurat. Setelah itu kita mendapatkan hasil ini. Selanjutnya menghitung sudut waktu matahari. Rumusnya adalah cos T sama dengan min tan dikali tan deklinasi sin dibagi cos markas lalu dibagi cos deklinasi. Di sini kita langsung memasukkan hasilnya saja dari data-data yang tadi di atas. Lalu untuk mendapatkan hasil akurat, setelah kita menghitung jumlah ini, kita pencet terlebih dahulu di kalkulator, yakni shift cos ANS. Lalu setelah itu baru dipencet lagi tombol derajat, menit dan detiknya. Setelah itu kita mendapatkan hasil ini, lalu kita bagi 15. Di sini untuk mendapatkan hasil ini juga kita harus menghitung lalu memencet tombol derajat, menit dan detiknya. Setelah itu kita menghitung matahari terbenamnya. Rumusnya adalah buka kurung 2 kali 12 dikurangi E tutup kurung ditambah KWD ditambah jam T. Lalu di sini untuk menghitung dan agar mendapatkan hasil yang akurat seperti tadi, jangan lupa menambahkan 0 di depannya. Jadi 12 dikurangi E itu dari sini. Lalu ditambah KWD-nya dilihat dari data dan jam T-nya dari sini. Lalu mendapatkan hasil ini. Jadi dengan hasil ini dapat disimpulkan bahwa pada 12 April 2021 matahari terbenam pada pukul 17.30 menit 48 detik. Selanjutnya di sini kita akan menghitung hisab ketinggian bulan. Untuk mencari tahu sudut waktu bulan perlu data asensio rekta matahari dan bulan pada pukul 10 dan 11 GMT. Untuk kemudian diinterpolasi. Adapun rumus interpolasinya adalah yang ini, A min buka kurung A dikurangi B tutup kurung kali C dibagi 1. Di sini kita langsung masukkan datanya dari buku epimeris, asensio rekta matahari dan bulannya pada jam 10 dan 11, lalu deklinasi bulannya pada pukul jam 10 dan 11. Lalu kita interpolasi. Cara untuk mencari interpolasi seperti halnya rumus di sini, A dikurangi buka kurung A kurangi B tutup kurung kali C. Di sini C apa? C adalah lebihan jam, menit dan detik pada perhitungan hisab terbenamnya matahari yang telah kita hitung tadi, yakni ini hasil saya.
Karena kita hanya mengambil menit dan detiknya, maka di depannya kita tambahi 0. Jadi A ini, data A ini dikurangi A lagi, dikurangi B, baru dikali C ini, lalu dibagi 1, maka mendapatkan hasil ini. Untuk selanjutnya kita menghitung sudut waktu bulan. Rumusnya adalah asensio rekta matahari dikurangi asensio rekta bulan ditambah matahari. Ini hasilnya, tinggal kita masukkan data yang tadi dan dapatkan hasil ini. Yang selanjutnya adalah menghitung hisab hakiki ketinggian bulan. Di sini rumusnya adalah sin H sama dengan sin markas dikali sin deklinasi ditambah cos markas dikali cos deklinasi kali cos T. Nah, di sini kita langsung saja memasukkan hasil-hasilnya. Maksud saya memasukkan data-datanya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ada beberapa data yang kita mencari di sini. Lalu setelah itu, untuk mendapatkan hasil yang akurat dari sini, jangan lupa untuk memencet setelah kita menjumlah ini, kita langsung mencet shift sin ANS sama dengan tanda derajat petik dan petik 2. Lalu hasilnya adalah ini. Setelah itu kita menghitung hisab mar'i ketinggian bulan. Di sini data yang diperlukan adalah horizontal parallax pada pukul 10 GMT dikali cos H. Lalu di sini kita masukkan datanya, lalu dikali cos H ini adalah hasil yang tadi. Lalu selanjutnya data yang diperlukan adalah semi diameter pada pukul 10 pada tanggal ini, yakni 14.47.07 detik. Lalu refraksi bulannya dan DIP-nya. Lalu di sini kita lanjutkan untuk yang menghitung ketinggian bulan secara mar'i. Rumusnya adalah ini. H sama dengan H dikurangi parallax dikurangi semi diameter ditambah ref ditambah DIP. Datanya kita ambil dari yang tadi yang sudah saya paparkan. Tinggal masukkan saja, lalu hasilnya adalah ini. Jadi dari sini dapat disimpulkan bahwa ketinggian hilal yang dapat diamati pada 29 Sya'ban 1442 Hijriah tergolong cukup tinggi, yakni 3 derajat 6 menit 572 detik. Secara teori di atas kertas dengan ketinggian tersebut, besar kemungkinan hilal terlihat saat dilakukan ruqyah. Untuk perhitungan selanjutnya adalah menghitung hisab azimut bulan dan matahari. Di sini data yang diperlukan azimut matahari yang pertama rumusnya adalah kotan A sama dengan min sin markas dikali tan T ditambah cos markas dikali tan deklinasi dikali sin T. Markas Kediri di sini karena ini sudah paten min 07 derajat 49. Lalu deklinasi matahari pada jam 11 yang tadi juga sama seperti yang perhitungan pertama tadi. Lalu sudut waktu mataharinya yang sudah kita hitung juga. Lalu kita tinggal memasukkan angka, yakni kotan A sama dengan min sin min 07. Ini markas Kedirinya. Tinggal kita masukkan saja angka-angka data-data yang diperlukan dan kita mendapat hasil ini. Lalu jika kita hitung, maka azimut matahari adalah 81 derajat 12 menit 50.71 detik. Selanjutnya untuk menghitung azimut bulan sama seperti tadi caranya. Rumusnya adalah kotan A sama dengan min sin markas dibagi tan T ditambah cos markas dikali tan deklinasi dibagi sin T. Maka markas Kediri, lalu deklinasi bulan pada pukul 11 ini sudut waktu bulannya. Lalu kita tinggal memasukkan angka-angkanya seperti ini dan mendapatkan hasil azimut bulan adalah ini. Lalu untuk yang pembahasan terakhir adalah menghitung letak dan posisi hilal. Nah, di sini sesuai petunjuk PDF dalam perhitungan ini letak hilal yang sudah kita hitung tadi
yakni ini adalah hasil dari azimut bulannya, maka letak hilal di utara dari titik barat atau 5 derajat 18 menit 12.51 detik. Ini dari mana? Hasil ini didapat dari 90 derajat dikurangi yang tadi azimut bulan, maka artinya adalah dari arah barat ke utara. Dan dalam perhitungan ini posisi bulan terhadap matahari adalah 3 derajat 28 detik 56.78 menit, maka artinya hilal miring ke selatan atau utara. Dari mana kita tahu hilalnya miring ke selatan atau ke utara? Ini dari penjelasan pada buku PDF, yakni letak hilal dilihat pada azimut bulan. Jika nilainya negatif, maka posisinya di selatan dari titik barat, dan jika positif maka letak hilal di utara dari titik barat. Gitu. Jadi kesimpulannya, ijtima akhir 29 Sya'ban 1442 Hijriah, Senin Pon 12 April 2021 pukul 4 adalah matahari terbenam pada pukul 17.30 menit 48 detik. Tinggi hilal hakikinya 3 derajat 53 menit 28.92 detik. Tinggi hilal mar'inya 3 derajat 6 menit 5.72 detik. Lama hilal di atas ufuk 0 derajat 12 menit 24.38 detik. Azimut mataharinya seperti yang sudah kita hitung tadi ya. Untuk azimut bulan juga seperti hasil yang sudah kita hitung tadi. Lalu maka letak dan posisi hilal sama dengan miring ke selatan atau utara. Jadi awal Ramadan 1442 Hijriah jatuh pada Selasa Wage 13 April 2021 Masehi. Terima kasih untuk perhatiannya. Cukup sampai di sini penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu, sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.